Selamat pagi Pak Iswanto. Selamat pagi Pak. Ya, kabar sehat ya? Alhamdulillah Bapak. London ya Pak? Pak Derajat, London. Ya. Bu Eti, selamat pagi. Pagi Pak, semuanya selamat pagi. Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Iswanto, Pak Derajat. Selamat pagi Bapak. Pak Cia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat membangun negeri meskipun saat ini pandemi COVID-19 gelombang ketiga varian Omikron tengah melanda negeri kita tercinta Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya di seri webinar konservasi 2 yang diprakarsai oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 dan kali ini kita hadir dengan tema kontribusi kelapa sawit berkelanjutan terhadap target forestry and other land use program NETSING 2030 dan LTS LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience di tahun 2050. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Lady Marina dan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir tengah Bapak Ibu serta memandu jalannya webinar dari pagi hingga siang hari nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di tahun 2019 sampai dengan 2024 memandatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam salah satu komponennya yang pada akhirnya adalah ditujukan untuk mendukung diplomasi, kemudian promosi, serta advokasi menuju penerimaan kelapa sawit Indonesia oleh pasar internasional. Nah, bila kita bicara soal isu lingkungan, maka perubahan iklim diakui menjadi salah satu isu serta fenomena alam yang paling kompleks dan juga memberikan ancaman nyata bagi kemanusiaan. Kita tahu bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Paris atau Paris Agreement dan para pihak termasuk di antaranya adalah pemerintah Indonesia diharapkan memiliki komitmen yang mencapai visi iklim jangka panjang, yakni melalui strategi pembangunan rendah emisi.
Nah, menyikapi mandat tersebut, maka Indonesia mengajukan strategi jangka panjang melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim 2050. Yang ini semua tentunya bertujuan untuk berkontribusi pada tujuan global dan pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan, serta pembangunan ketahanan iklim. Nah, bertujuan sebagai ruang diskusi untuk mensosialisasikan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana kelapa sawit berkelanjutan dapat berkontribusi pada kebijakan rendah karbon nasional, maka Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB atau Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan hari ini menggelar seri webinar konservasi kedua, yakni dengan tema kontribusi industri kelapa sawit berkelanjutan terhadap target Net Sink Volume Forestry and Other Land Use 2030 serta LTS LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience di tahun 2050. Nah, dalam webinar kali ini, fokus diskusi kita adalah tentang bertujuan memahami konsep mengenai kebijakan dan strategi pencapaian Net Sink Volume Forestry and Other Land Use 2030 serta LTS LCCR atau yang tadi saya sebutkan yakni Long Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience 2050 serta strategi kebijakan pembangunan kelapa sawit rendah karbon di Indonesia. Kita tentunya berharap bahwa di akhir sesi webinar atau sesi diskusi kita hari ini, pemahaman dan penyamaan persepsi tentang industri kelapa sawit berkelanjutan diharapkan tentunya nanti bisa mendukung diplomasi, promosi, dan juga advokasi menuju keberterimaan kelapa sawit oleh pasar internasional, sebagaimana mandat instruksi Presiden nomor 6 di tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019 sampai dengan 2024. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar serta belajar bersama tentang berbagai macam perspektif kebijakan pemerintah pusat serta perspektif ilmiah untuk melengkapi pemahaman kita mengenai topik hari ini. Namun sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan sedikit perubahan agenda dikarenakan adanya keterbatasan serta keberhalangan beberapa narasumber seperti yang tertera pada undangan. Anda bisa saksikan Bapak Ibu di layar kaca bahwa inilah agenda kita hari ini. Artinya pemaparan akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yakni ada Insinyur Iswanto dan juga Profesor Supyandi Sabiham, dan kita akan berbicara mengenai topik tentang bagaimana memberikan kelapa sawit yang berkelanjutan yang nantinya kelapa sawit Indonesia ini bisa diterima dengan baik oleh pasar internasional. Baik, sebelum kita memasuki agenda hari ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc, selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian sekaligus sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB 2019-2024. Saya juga ingin menyapa dengan hormat sejumlah narasumber atau panelis yang sudah hadir bersama dengan kita semuanya. Ada Insinyur Iswanto MM selaku Fungsional PUPT Ahli Madya, Koordinator Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, mewakili dari Direktorat Pelindungan Perkebunan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Iswanto, apa kabar Pak? Selamat pagi, sehat Mbak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mau menyapa Pak Dedi Junaidi. Selamat pagi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Ledi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Supyandi, Pak Iswanto, Terima kasih. dan para peserta webinar. Mudah-mudahan Pak Dedi nggak ngantuk ya Pak ya. Pagi-pagi kita akan membahas topik yang cukup berat tapi tentunya bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, utamanya supaya pasar kelapa sawit Indonesia bisa diterima dengan baik secara internasional. Terima kasih Pak Dedi atas kehadirannya Pak. Dan saya juga mau menyapa Profesor Supyandi Sabiham. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Ledi, selamat pagi Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat pagi Pak Iswanto. Baik, Prof, mudah-mudahan nggak ngantuk ya Prof ya, untuk pagi-pagi kita berbagi Prof, Insya Allah. Prof, sama kita semuanya Prof, tentang bagaimana menghasilkan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia Prof. Sudah ngopi tadi Bu? Sudah ngopi ya, siap kalau gitu Prof.
Baik, kalau begitu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membuka rangkaian acara hari ini, sebelum kita memulai diskusi, maka marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, sekaligus sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB 2019-2024. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Junaidi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ledi yang telah memberikan pengantar pembukaan ya, yang luar biasa, memberikan semangat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya Bu sekalian. Yang terhormat Direktur Perlindungan yang dalam ini diwakili Pak Iswanto ya, koordinator di Direktur Perlindungan, juga yang kami hormati dan kami banggakan ya Pak Guru Besar IPB Pak Profesor Subiadi Sabiham yang telah berkenan memenuhi undangan kami sebagai narasumber dalam rangka webinar series ya, itu series kedua tentang kontribusi kelapa sawit berkelanjutan terhadap target net sink ya, forest and other land use 2030 dan long term strategi for low carbon climate resilience 2050 yang tadi juga sudah diantarkan ya sebagai pembukaan oleh Mbak Ledi dengan cukup baik ya. Tentu yang terhormat para peserta webinar series ya, yang alhamdulillah saat ini sudah masuk di online nih, sudah 82 orang. Tentu kami sangat mengapresiasi ya, ada yang mewakili dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten sentra sawit. Saya lihat tadi ada Pak Direktur Eksekutif GAPI juga, teman-teman Bapak sekalian dari asosiasi baik ke pelaku usaha maupun asosiasi petani, teman-teman dari Bapak sekalian dari mewakili dari akademisi, para peneliti dalam lembaga riset, kemudian juga teman-teman civil society organization atau non-government organization atau mitra pembangunan lainnya, serta para peserta webinar series konservasi kedua yang maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Tentu pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini ya, dalam acara webinar series yang dilaksanakan oleh RAN KSB, Sekretariat Nasional RAN KSB ya. Tentu juga kita berdoa ya, saat ini ya banyak yang terkena COVID sekalian, termasuk di kantor kami. Sebetulnya hari ini WFH nih Direktur Jenderal Perkebunan, karena memang banyak sekali pegawai ya yang terkena terpapar dari COVID Omicron ini ya. Jadi kita doakan tentu ya bagi semua teman-teman kita, sahabat kita yang saat ini terpapar COVID ya, juga mungkin kita doakan tentunya ya segera kembali normal, sehat kembali. Tentunya juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada para narasumber ya, Pak Iswanto, Pak Profesor Subiadi yang telah berkenan juga hadir ya, dan juga tentu para peserta webinar ya dalam acara webinar konservasi kedua yaitu tentang kontribusi kelapa sawit berkelanjutan ya terhadap target nexting volume 2030 serta LTS LCCN 2050. Bapak sekalian, saya kira bahwa pertama tentu ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya, khususnya kelapa sawit ya pada tahun 2021 ya, lalu alhamdulillah luar biasa ya kinerjanya ya, tentu terutama dari segi sebagai penghasil devisa ya,
tahun lalu ini ya lebih dari 456 triliun, suatu luar biasa tentunya ya. Dan ini hanya tergeser lebih sedikit saja oleh ekspor batu bara, dan juga tentu para pemangku kepentingan, para pelaku usaha baik itu perusahaan sawit maupun pekebun sawit, perkebunan rakyat juga tentunya menikmati harga insentif yang cukup memberikan menggembirakan tentunya ya, walaupun tentu di satu pihak ya kinerja yang baik, tetapi juga memang ada sedikit permasalahan ya kaitannya dengan minyak goreng ya, karena kami juga saat ini juga akan diundang oleh Menteri, ada rapat gabungan ya untuk mengenai bagaimana solusi mengenai harga minyak goreng ini ya, karena tentu ini bisa menjadi kontraproduktif ya, kaitannya dalam rangka kita sedang membangun citra positif dari kelapa sawit Indonesia yang memang kita dorong untuk diwujudkan pembangunannya berkelanjutan ya, karena kita sudah mengembangkan misalkan ya sertifikasi ISPO sejak 2011 ya, mulai Permentan 19 tahun 2011 ya sampai saat ini ya, terakhir malahan regulasinya diperkuat ya dengan peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 ya, yang secara operasional diterbitkan dengan peraturan Menteri Pertanian ya nomor 38 tahun 2020, di mana di situ disebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit ini juga didorong tadi ya untuk berkontribusi dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca ya. Nah, tentu juga dalam hal berbagai kegiatannya ya, dari mulai pembukaan lahan, land clearing, sampai nanti proses pengolahan budidaya tanamannya, sampai panen, sampai proses lebih lanjut juga ya, tentu kita dorong untuk bagaimana upaya industri kelapa sawit nasional ini ya untuk menuju pembangunan yang rendah karbon ya. Nah, juga tentu bagaimana juga ya kaitannya misalkan dengan tuduhan adanya deforestasi ya, sudah jelas-jelas ya bahwa di dalam sertifikasi ISPO juga ya, di situ juga ada indikator-indikator ya, ada kriteria indikator yang memang kita tidak sudah melarang kaitannya dengan deforestasi ini ya. Jadi ada 7 prinsip ya, di mana di situ juga di dalam Permentan 3820 ini juga memasukkan ya adanya unsur transparansi ya, menjadi prinsip ke-6 ya bagi perusahaan, dan menjadi prinsip ke-4 bagi pekebun. Nah, tentu ini juga kaitannya bagaimana perkebunan kelapa sawit ini ya seperti yang banyak disoroti bahwa tidak transparan. Nah, tentu juga ke depan ya dengan adanya sertifikasi ISPO ini ya ini adalah bagaimana kita juga meningkatkan ya daya saing ya, nilai tambah dari produk sawit kita ini baik di pasar di dalam negeri tentunya ya, tentunya lebih lagi adalah bagaimana di pasar internasional ya, lebih dari 70% ya produk kita mendengarkan ya ada yang apa yang terjadi di pasar internasional. Nah, juga tentu bagaimana dengan implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2019 ya. Di situ ada ada 5 komponen ya terkait dengan pengelolaan yang rendah karbon, juga tentunya ada di komponen di komponen C, itu bagaimana mengenai pengelolaan ya lingkungan ya, kemudian juga bagaimana upaya-upaya kita mendorong penurunan emisi dari komoditas budidaya atau industri di kelapa sawit. Saya kira banyak sekali ya praktek-praktek yang sudah dijalankan di industri kelapa sawit ini ya. Inilah saya kira hal yang kita dorong ya. Tentunya kegiatan adalah mengawal ya sebagai peta jalan dalam, karena Inpres nomor 6 tahun 2019 ini nomor 2019 ini akan juga
berjalan sampai tahun 2024. Tentu juga bisa dalam rangka mendorong tadi ya, mendorong misalkan percepatan dari sertifikasi ISPO sendiri ya, itu yang menjadi komponen E dari Impres nomor 6 tahun 2019 tersebut ya. Tentu kaitannya dengan implementasi dari Impres nomor 6 2011 juga kami sangat mengapresiasi ya peranan dari teman-teman CSO, NGO, mitra pembangunan ya dalam rangka kontribusi ya terhadap berbagai komponen dari mulai komponen A sampai komponen E ya di lapangan ya. Ada yang full ikut di dalam komponen A sampai komponen E-nya, ada juga yang ikut dalam beberapa komponen ya, misalkan khusus yang fokus kepada tadi aspek mengenai pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati ya. Nah, tentu juga kami juga sangat membuka ya kerjasama ya, banyak sekali berbagai lembaga internasional ya donor yang juga berminat tadi ya berkontribusi dalam rangka mengimplementasi dari rencana aksional kelapa sawit yang berkelanjutan ya. Nah, tentu ini juga kami apalagi sebentar lagi ya kita juga akan menjadi tuan rumah G20 ya. Nah, kita harapkan juga tentu nanti kita bisa manfaatkan ya forum ini ya sebagai upaya kita ya mempromosikan khususnya bagaimana kelapa sawit Indonesia ini dikelola secara tadi ya kita sudah punya ISPO ya, juga tentu ini juga sesuatu yang bisa kita promosikan, kita aplikasikan ya, sehingga akan lebih lagi mengangkat citra kelapa sawit Indonesia di pasar dunia ya. Saya kira itu juga sesuai dengan tujuan juga dari sertifikasi ISPO ini, bagaimana meningkatkan ya keberterimaan dari ISPO ini. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti dari para narasumber ya Bapak sekalian ya bisa nanti akan ditampilkan ya berbagai hal ya mengenai bagaimana upaya-upaya praktek-praktek ya di perkebunan kelapa sawit ini yang tadi bisa mendukung ya rampa menuju ya target net sink volume 2030 maupun dengan LTS LCCR 2050. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih kepada narasumber ya kepada teman-teman dari tim sekretariat KSB juga tentunya para peserta ya mudah-mudahan dengan kegiatan webinar series ini ya bisa menambah ya kontribusi ya semua pelaku kepentingan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi Junaidi atas sambutannya yang baru saja disampaikan. Dan sebelum mulai acara, kita akan melangsungkan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan para panelis dan juga sejumlah peserta yang sudah bergabung bersama dengan kita semuanya pagi hari ini. Untuk itu kami undang kembali Pak Dedi Junaidi dan juga para narasumber untuk bisa foto bersama. Nah, ini kita karena pesertanya cukup banyak ini Bapak Ibu, kita langsungkan sesi fotonya 2 kali. Yang pertama adalah sesi foto resmi, silakan senyum yang paling manis. Kemudian yang kedua kita akan langsungkan foto gaya bebas, silakan tangannya bebas ngapain aja, dan kita abadikan sekarang juga ya. Saya hitung, oke kita sesi foto resmi terlebih dahulu, 1, 2, 3. Iya, foto yang paling manis senyumnya. Yang kedua silakan ke tangannya gaya bebas Bapak Ibu, boleh ngapain aja silahkan. Oke, kita sesi foto yang tidak resmi ya, yang kedua ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin jempolnya bisa diangkat Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau gitu saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Baik, kalau gitu tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita semua di sesi foto. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dedi Junaidi atas sambutan yang diberikan, dan juga kini waktunya kita memasuki sesi
yakni diskusi panel. Dan sebelum kita masuk ke materi pemaparan pertama, ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Iswanto selaku fungsional PUPT atau petugas pengendali organisme tumbuhan ahli madya dari Koordinator Gangguan Usaha Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, untuk pada pagi hari ini memaparkan materinya yang bertemakan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca pada komoditas kelapa sawit. Namun sebelum dimulai sesi panel diskusi dan juga sesi pemaparan oleh panelis kita, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki pertanyaan atau gambaran pertanyaan di kepala, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Jangan lupa formatnya adalah nama, kemudian asal lembaga atau asal institusi, dan silahkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Baik, kalau begitu. Pak Iswanto, selamat pagi Pak. Sudah siap dengan pemaparannya Pak? Selamat pagi, Mbak Lady. Baik, kalau begitu Pak Iswanto, waktunya 10 menit Pak. Ini karena keterbatasan waktu dan teman-teman pasti banyak yang ingin bertanya nanti di sesi diskusi. Maka demikian, Pak Iswanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lady. 15 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan, selaku Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN KSP, yang kedua yang terhormat Profesor Supyandi dari Fakultas Pertanian IPB, Bapak Ibu sekalian peserta webinar, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat kami. Dan yang kedua, marilah kita diberikan judul oleh panitia, yaitu kebijakan terkait dengan penurunan emisi untuk komoditas kelapa sawit. Bapak Ibu sekalian, ini karena terkait dengan komoditas kelapa sawit, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan kontribusinya, tapi akan kami sampaikan berapa sih sebenarnya kontribusinya menurut data BPS. Lanjut aja, next. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini pokok bahasan nanti yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu dasar hukum. Tadi sudah disebutkan juga sama Pak Direktur dalam pembukaan, kemudian ekspor produksi perkebunan, kemudian peta sebaran luas tutupan kelapa sawit dan sebaran luasan lahan gambut, karena ini juga merupakan sumber emisi, kemudian sumber-sumber emisi gas rumah kaca, kebijakan penurunannya, kemudian upaya penurunan emisi rumah kaca, kemudian penutup. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Nanti ini ada turunannya juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 39, yaitu Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, turunannya salah satunya tahun Undang-Undang Nomor 39, yaitu Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang mewajibkan EXPO tidak hanya bagi perusahaan pekebun, melainkan juga bagi pekebun. Kemudian dengan adanya permintaan nomor 38, ditindaklanjuti tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian yang satu lagi dasar hukum, yaitu Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Di situ juga disebutkan salah satunya ada program penurunan gas emisi rumah kaca. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan kontribusi ekspor perkebunan tahun 2020. Ini komoditas kelapa sawit itu berkontribusi cukup besar sebagai sumber devisa. Saat ini kelapa sawit itu berada pada peringkat ke-1, kontribusi sebagai penyumbang devisa negara dari sektor pertanian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengacu pada data PBS, itu sektor perkebunan tahun 2021, next satu, 2021 Bapak, ya ini sebesar nilai ekspornya itu 605,46 triliun. Ini luar biasa, ini naik sebesar 194,7 triliun atau 32% dibandingkan tahun 2020, yaitu 10,76 triliun.
Kemudian nilai ekspor produksi kelapa sawit ini luar biasa juga, dari menyumbang untuk kelapa sawit tahun 2021 itu mencapai 447 triliun dari 605 Bapak Ibu sekalian. Jadi naik sebesar 161 dibanding atau 36% dibandingkan tahun 2020. Nah, ini kontribusi untuk komoditas kelapa sawit untuk ekspor ke perhubungan tahun 2021. Next, lanjut. Ini peta tutupan sebaran kelapa sawit. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa luas kelapa sawit berdasarkan tutupan sebaran tahun 2019 dengan Kementan nomor 833, yaitu luasannya yaitu 16,38 hektar. Ini langsung next. Ini Bapak Ibu sekalian dari perkembangan luas area kelapa sawit. Ini luas areal kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan tutupan sawit. Di sini kelihatan bahwa ada beberapa atau kepemilikan, yaitu dilihat dari perkebunan yang paling besar itu adalah perkebunan swasta, yaitu 54,69%, kemudian diikuti oleh perkebunan rakyat 41%, kemudian perkebunan besar negara dengan total luasan tutupan sawit 16,38. Ini adalah perkembangan luas. Nah, ini nanti ya ini lampirannya, ini sudah saya disampaikan tadi per masing-masing provinsi. Ini berdasarkan penetapan luas tutupan kelapa sawit tahun 2019. Ini ada kami sampaikan per provinsi. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, karena salah satu nanti ini juga disampaikan oleh profesor yang ahli gambut. Ini kami hanya menyampaikan aja sekilas bahwa sebenarnya luas gambut berdasarkan kedalaman di Indonesia itu ada di provinsi wilayahnya, kemudian kedalaman gambut itu yang paling besar di situ totalnya adalah antara 100 lebih kecil dari 200, jadi ringnya atas 100 sampai 200 itu lebih besar kedalamannya di provinsi-provinsi, yaitu paling besar adalah di Kalimantan, kemudian Sumatera. Lanjut, ini adalah next, ini Bapak Ibu sekalian, ini sebaran gambut berdasarkan penggunaan pada masing-masing pulau. Ini kita kalau kita lihat dari perkebunan itu luasan gambutnya adalah ini menurut Retung dan teman-teman itu tahun 2019 dan BPN 2018 dan diolah itu lahan gambut dari masing-masing itu kita di perkebunan khususnya itu 3,036 juta. Nah, ini kalau kita lihat dari luasannya, jadi untuk perkebunan kelapa sawit itu hanya 1,9 juta hektar dari luasan gambut sebanyak 3,36 hektar. Ini khusus untuk kelapa sawit hanya 1,9 juta hektar. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah seperti judul, yaitu penurunan gas emisi rumah kaca kebijakannya, apa saja sumber emisi gas rumah kaca berdasarkan ESPO, yaitu kita bagi dua kegiatan, yaitu dari usaha budidaya tanaman kelapa sawit, kemudian yang kedua dari pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail oleh Profesor, tetapi akan saya sampaikan secara sekilas bahwa usaha budidaya tanaman kelapa sawit itu sumber energinya yaitu CO2 dari perubahan penggunaan lahan dan C4 dari gambut jika tersedia, kemudian C2 dari pemakaian bahan bakar, transportasi pada penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kemudian CO2 dari pembakaran bahan bakar pada alat mesin pertanian, kemudian CO2 dan N2 dari penggunaan pupuk. Kemudian usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, ini CO2 dari pemakaian bahan bakar, transportasi pada masa pemasaran, kemudian C4 dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit atau POME. Inilah sumber emisi gas rumah kaca. Kemudian kebijakannya apa? Ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam ESPO, ini kalau memang penerapannya lebih bagus, jadi di sertifikat ESPO itu diberlakukan secara wajib terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit,
usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, dan yang ketiga integrasi usaha budidaya tanaman kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Ini adalah sertifikasi ISPO. Kemudian di dalam pada kriteria dan prinsip di ISPO 3.8, yaitu di situ ada mitigasi emisi gas rumah kaca itu terdiri dari 5 indikator. Ini makanya kebijakannya itu semua sudah ada di ISPO, yaitu memiliki satuan SOP, kemudian mitigasi emisi gas rumah kaca, kemudian yang kedua memiliki inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca, kemudian yang ketiga memiliki hasil perhitungan GRK, memiliki hasil perhitungan GRK, kemudian memiliki dokumentasi riwayat lahan dan memiliki dokumentasi mitigasi GRK. Ini sebenarnya kompleks sekali di dalam prinsip dan kriteria ISPO. Kemudian yang kalau kita lihat di titik ISPO kriteria 3.9, yaitu pelaku usaha perkebunan melakukan perlindungan terhadap hutan alam dan gambut, terdapat hanya satu indikator penilaian, yaitu tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Inilah sebenarnya kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca sebenarnya yang ada di ISPO. Nanti kita bahas apa saja ini kebijakan. Nah, ini Bapak Sekjen, ini kami sampaikan bahwa jenis dan sumber emisi gas rumah kaca udah tadi kami sampaikan terkait dengan alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit. Jenis GRK-nya yaitu CO2, kemudian alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit di lahan gambut, juga menghasilkan jenis GRK-nya CO2, kemudian penggunaan pupuk kimia CO2 juga, kemudian transportasi menunjang perkebunan, ini bahan bakar fosil yaitu CO2 dan C4, kemudian pengelolaan limbah padat, dekomposisi limbah biomasa C4, kemudian kebakaran hutan dan lahan yaitu CO2 dan C4. Ini saya kelompokkan bahwa jenis dan sumber gas emisi rumah kaca inilah kegiatan-kegiatan yang akan menunjang atau berpotensi memiliki penyumbang GKR atau emisi gas rumah kaca. Lanjut. Mohon maaf Pak Iswanto, sudah 10 menit, tinggal 5 menit lagi. lagi. Sebentar Bu, ya langsung, makanya saya cepat. Ya langsung, cepat. 5 menit ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak. Langsung. Next. Ini potensi mitigasi Bapak Ibu sekalian. Ini saya sebutkan bahwa ada 5 golongan, yaitu manajemen lahan, budidaya perkebunan, transportasi, penggunaan energi, dan pengolahan limbah. Ini nanti bisa dibaca karena ini filenya sudah saya sampaikan bahwa lahan perkebunan sawit yang dikonversi dari lahan yang memiliki stok karbon lebih rendah daripada stok karbon kelapa sawit. Jadi di sini pemilihan lahan, jadi misalnya pada lahan terlantar atau padang rumput atau semak belukar, ini bisa dibudidayakan dengan kelapa sawit jika meningkatkan serapan karbon. Lanjut saja. Kemudian praktek budidaya perkebunan kelapa sawit, yaitu di sini disebutkan bahwa ada peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 bahwa pengelolaan pembukaan dan atau penggunaan lahan tanpa bakar ini juga diatur di dalam permentan nomor 5. Kemudian untuk potensi mitigasi yaitu membuka berlokasi atau untuk perkebunan sawit berlokasi di lahan gambut itu juga memiliki istilahnya penyumbang emisi. Kemudian di samping potensi emisi di sektor Apollo, yaitu kegiatan perkebunan kelapa sawit juga memiliki potensi mitigasi, yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Nah ini lanjut aja, lanjut. Next. Ini transportasi kelapa sawit dari kebun ke pabrik, ini juga penggunaan bahan bakar tadi, biofuel. Ini kalau menggunakan biofuel dia akan istilahnya memiliki mitigasi. Kemudian penggunaan energi dari kegiatan pengolahan sawit juga ini bisa dilakukan dengan bahan bakar fosil diganti dengan biofuel, ini akan memiliki kegiatan mitigasi. Pengolahan limbah juga begitu, sehingga kegiatan-kegiatan ini akan memberikan mitigasi bagi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Lanjut. Ini pelaksanaannya ini sama saja kriteria dan indikator ini sudah saya sampaikan, nanti bisa dianu. Langsung aja penutup aja Bapak Ibu sekalian.
Ini upaya jadi penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu penerapan dan pengembangan integrasi sawit ternak dengan memanfaatkan limbah pertanian untuk makanan ternak dan kotoran sapi untuk bioenergi, biogas, dan kompos. Ini penerapan pengembangan tumpang sari sawit Pulau Ijo pada masa tanaman belum menghasilkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk organik untuk peningkatan simpanan karbon dalam tanah. Ini pengendalian UPT dilaksanakan di sistem pengendalian hama terpadu. Kemudian yang kelima, perluasan areal perkebunan di area terlantar atau terdegradasi. Kemudian rehabilitasi, reklamasi, dan revitalisasi lahan gambut terlantar dan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan atau tata kelola air. Ini ada pengelolaan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, yaitu PLTB. Kemudian pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ESPO. Kemudian perkebunan kelapa sawit menggunakan tanaman penutup atau LCC untuk meningkatkan kelembapan terutama di lahan gambut. Yang ke-10, ini yang paling bagus, ini optimalisasi lahan, yaitu dengan meningkatkan produktivitas melalui permajaan tanaman yang sudah tua, ini yang sudah dilaksanakan dengan permajaan kelapa sawit rakyat, dan ekstensifikasi dilakukan pada area yang bercadangan rendah. Lanjut, ini terakhir, penutup aja. Ini nggak usah saya sampaikan, ini adalah sarana prasarana pengendalian kebakaran yang melalui APBN, ini hanya untuk pengendalian kebakaran aja. Lanjut aja. Ini sebagai komitmen bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi bahwa kita mempunyai target penurunan emisi gas rumah kaca sampai 2030 sebesar 29%. Lanjut. Ini penutup Bapak Ibu sekalian, ini untuk menekan emisi sebagai dampak perubahan gangguan lahan bisa ditempuh melalui optimasi lahan, yaitu dengan meningkatkan produktivitas melalui permajaan tanaman yang sudah tua dan ekstensifikasi dilakukan pada areal bercadangan rendah. Kemudian penggunaan pupuk N bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan organik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ESPO. Kemudian perluasan areal perkebunan terutama kelapa sawit di lahan terlantar dan terdegradasi, rehabilitasi, reklamasi, dan revitalisasi lahan gambut terlantar dan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan, tata kelola air. Next. Sejalan dengan pesan moratorium ini, lahan gambut yang masih berupa hutan perlu dipertahankan agar tetap sebagai hutan. Lahan gambut yang sudah digunakan untuk pertanian perlu ditingkatkan produktivitasnya dan dikelola dengan baik agar emisi gas rumah kaca rendah dan produktivitasnya tinggi. Belukar gambut perlu direhabilitasi menjadi lahan pertanian produktif agar risiko kebakaran menurun dan masyarakat mendapatkan manfaat dari lahan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan karena waktunya 10 menit, ini mohon maaf, ini lebih dari 10 menit, Bu Ledi. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Iswanto atas penjabaran materi yang baru saja dipaparkan dan kita dengarkan bersama. Ini ada beberapa hal yang saya sempat garis bawahi bahwa ternyata kontribusi ekspor di tahun 2020 sampai dengan 2021 itu jumlahnya terus meningkat. Bahkan komoditas kelapa sawit ini menjadi penyumbang devisa nomor 1 sebagai komoditas ekspor dari sektor pertanian. Sehingga penting sekali pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan agar justru tidak menimbulkan emisi yang justru merusak lingkungan. Dan ini dibutuhkan komitmen oleh seluruh pihak, baik itu pihak swasta yang sebagai salah satu pengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, kemudian masyarakat, dan juga tentunya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, untuk bersama-sama berkomitmen dalam hal mengurangi polusi dan juga bisa menghadirkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi Pak Iswanto atas penjabarannya, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekali lagi, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat box. Jangan lupa formatnya adalah nama, kemudian silakan asal institusinya, dan kemudian silakan pertanyaannya apa serta ditujukan kepada siapa.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan beranjak ke materi kita yang kedua, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Supyandi Sabiham dari Fakultas Pertanian IPB atau Institut Pertanian Bogor, dan materinya yang akan disampaikan yakni emisi gas rumah kaca kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Selamat pagi, Profesor Supyandi. Sudah siap, Prof, dengan bahan-bahannya, Prof? Ini ya, oke, terima kasih sudah siap, Insya Allah Bu Ledi. Baik, kalau begitu kepada Profesor Supyandi Sabiham kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ledi, Bapak Direktur, Pak Irwanto, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Judul yang saya ingin sampaikan adalah demikian. Ini adalah perubahan dari apa yang diusulkan oleh panitia. Saya tambahkan sedikit mengenai kontribusinya terhadap penurunan emisi faktor emisi sektor polu ya, atau forestry and land use, other land use. Nah, ini juga merupakan hasil, saya fokuskan juga kepada hasil kajian pada lahan gambut. Baik, ini adalah fokus bahasan. Adalah pertama, tentunya kami menyampaikan emisi GRK pada sektor polu ya, dan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Kemudian emisi GRK dari lahan gambut yang didrainase, karena ini penting istilah didrainase ya, untuk perkebunan kelapa sawit dan kontribusinya terhadap target sektor polu. Kemudian yang ketiga, strategi pengurangan emisi dari lahan gambut yang didrainase, dan terakhir adalah catatan penutup. Mudah-mudahan 10 menit selesai ini, Bu Ledi. Apa itu emisi GRK? Jadi emisi GRK itu sebetulnya, terutama dari yang dasar dari sektor polu itu dihitung dari kehilangan karbon. Yang pertama dari kehilangan karbon akibat deforestasi. Ya, ini adalah yang sering diklaim oleh beberapa pihak ya, terutama yang dari luar, yaitu perubahan dari hutan primer ke perkebunan lain, serta degradasi atau kerusakan lahan. Kemudian yang kedua, emisi gas rumah kaca dari industri kelapa sawit, ya, atau merupakan subsektor other land use, ya, itu berasal dari on-farm. Ini saya kira penting, ya, yaitu emisi dari permukaan lahan, ya, itu dapat berupa gas CO2, CH4, kemudian juga N2O, ya. Dan emisinya dinyatakan biasanya dalam CO2 ekivalen, ya, karena semuanya akan berubah ya dengan reaksi di atmosfer menjadi CO2. Kemudian dari yang kedua itu berasal dari off-farm, ya, itu adalah yaitu emisi CO2 dari pabrik ya, pengolahan TBS menjadi CPO. Ini saya kira sangat penting dan ini sering dipertanyakan. Kita mengatakan bahwa emisi dari on-farm rendah, tetapi belum dihitung dari TBS yang diolah di pabrik. Kemudian ditambah dengan limbah cair atau dengan kelapa sawit, POME, ya tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwanto. Yang dapat dikonversi menjadi gas CH4 sebagai energi, walaupun sekarang masih agak mahal harganya ya, tapi saya kira ke depan ini akan menjadi sumber energi yang baik. Kemudian yang ketiga untuk industri kelapa sawit adalah kehilangan karbon karena perubahan land use dari kondisi land use awal, bisa hutan primer, bisa sekunder, bisa dari penggunaan lain ke penggunaan kelapa sawit. Baik, bagaimana perkebunan sawit di Indonesia? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwanto, saya kira saya tidak akan mengulang kembali. Tapi yang poin di sini adalah perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada berkembang secara pesat itu mulai tahun 1990 ya. Nah, di mana sebelum itu sebetulnya sudah terjadi hal-hal yang sangat penting akibat terutama dari misalnya kerusakan hutan dan sebagainya akibat dari kegiatan-kegiatan campur tangan manusia. Jadi itu mulai tahun 70 ya. Padahal sawit sendiri itu baru berkembang tahun 1990. Jadi saya kira ini perlu dicatat ini ya, bahwa sawit sebetulnya kaitannya nanti dengan deforestasi dan sebagainya itu perlu kita bahas ya. Nah, ada poin lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah lahan kelapa sawit bersebar di tanah mineral ya, total gambut, total lahan sawit itu di Indonesia ada 16,3 tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwanto, tapi gambut sendiri adalah sekitar 2,43 hektar, juta hektar ya. Nah, kenapa saya
fokus ke lahan gambut karena tanah mineral mempunyai kandungan C organik cuma rendah sekali 1,2%, umumnya kurang dari 1,5%, sedangkan gambut itu bisa mencapai 30-56% C organiknya, umumnya lebih besar 45%, dan ini merupakan potensi sumber emisi karbon yang sangat besar. Nah, oleh karena itu banyak pihak yang mengkhawatirkan penggunaan gambut seolah-olah nanti akan menyumbang emisi yang cukup besar, ya. Dan gambut ini bervariasi dari ketebalannya 1-7 meter dengan tembakannya lebih besar 2 meter yang ditanami oleh sawit ini. Baik, emisi GKD lahan gambut yang drainase ini saya kira sangat penting, ya. Yang pertama yang sangat ingin sampaikan bahwa emisi itu berasal dari gambut, itu terutama ya dari lahan gambut itu berasal dari dekomposisi serasa, ya. Kemudian berasal dari respirasi heterotrop, nanti kita akan ini kan, dan ini hasil penelitian kami, ya. Kemudian dari respirasi akar autotrop, ya. Nah, ternyata memang yang paling besar ternyata dari respirasi autotrop dibandingkan dengan heterotrop dan serasa, begitu ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kemudian dari emisi tersebut itu akan diemisikan dalam bentuk CO2, CH4 dan N2O. Ya, N2O itu berasal dari pupuk biasanya, pupuk N, ya tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Iwanto. Ya, tetapi memang dari hasil penelitian kami N2O-nya sangat kecil. Demikian pula C4. C4 itu sangat kecil. Jadi memang lebih kecil dari CO2 tentunya, tapi N2O lebih kecil dari C4 juga, begitu ya. Nah, kemudian dari kebakaran lahan. Ada tambahan di lahan, tetapi masalah kebakaran lahan ini yang punya tingkat uncertainty atau ketidaktentuan yang sangat tinggi, sehingga IPCC, di mana saya juga sebagai anggota di situ pada waktu tahun 2012-2014, itu tidak masukkan sebagai bagian dari sumber emisi karbon karena tingkat ketidaktentuannya sangat tinggi. Dan itu tergantung dari pengolahan oleh manusia, begitu ya. Dan yang ketiga itu berasal dari DOC dan POC. Dan ini juga sangat kecil. Dari hasil penelitian kami, karena gambut yang di drainase itu dalam mempunyai sifat aerobik, maka jumlah DOC yang disalurkan ke air, badan air itu relatif kecil. Jadi sehingga kita tidak banyak menggunakan nilai DOC ini dengan signifikan, gitu ya. Nah, oleh karena semua ini kita akan ini dalam bentuk CO2 ekuivalen. Nah, yang perlu kita catat bahwa dari CO2 yang diemisikan ini itu sebagian diserap kembali oleh sawit dan understory cover crop, ya. Ini penting ini. Karena orang mengklaim bahwa jumlah yang diemisikan dari dekomposisi serasa, respirasi heterotrop maupun autotrop itu semuanya seolah-olah itu adalah nilai emisi yang diemisikan ke atmosfer. Padahal tidak. Nah, sehingga jumlah yang diemisi atmosfer itu adalah selisih dari jumlah yang dari gambut dikurangi dengan yang diserap tanaman, yaitu yang disebut dengan karbon neto atau CO2 neto, gitu ya. Baik. Nah, dari hasil telusuran kami dari beberapa literatur, kita bisa bagi dua. Ya, pertama emisi dari lahan gambut yang di drainase, yaitu yang warna biru, ya. Itu mempunyai variasi yang cukup besar, ya, karena juga di sini masalahnya bukan hanya karena perbedaan lahan, pengelolaan dan sebagainya, tapi juga metode, ya. Metode yang digunakan umumnya sangat berbeda, khusus untuk metode yang besar, terutama ini seperti apa yang disebutkan oleh Page and Hoyer itu metode subsidence, ya. Dan itu sangat besar sekali, ya. Metode ini dengan menggunakan rasio atau kontribusi dekomposisi terhadap subsidan sangat besar, 90%. Ini saya kira saya agak sedikit argu, gitu. Nanti hasilnya bagaimana, begitu ya, coba kita lihat. Nah, kemudian dari akuisisi itu 40 ton per hektar, ya. Nah, dibandingkan dengan semua ini, dengan yang agak merah muda, itu berasal dari jenuh air. Dan itu negatif, ya. Kalau yang jenuh air itu negatif, artinya apa? Artinya gambut terjadi penumpukan, sedangkan pada yang biru itu terjadi emisi, begitu ya. Hanya variasinya akan sangat tergantung dari tadi itu, ya, pengukuran dan juga metode yang ada, ya. Baik. Nah, dari hasil riset kami, ya, kami sampaikan pada hasil demikian, ya, bahwa supaya saya ini bisa baca semuanya. Bahwa
dari autotrop, heterotrop dan serasa itu total emisi yang dinyanyikan adalah tinggi sekali memang, 76,6 ton per hektar per tahun ya. Itu sangat tinggi, terutama dari tadi saya katakan dari autotrop ya. Autotrop itu cukup tinggi 36,6 dan yang lainnya menyusul heterotrop dan serasa. Nah, tetapi dari 76 ton ini dari hasil penelitian kami itu yang diukur di atas plak, di atas kanopi ya itu cuma 19 ton ya. Dengan tentunya dengan metode apa yang sebelah kiri saya gunakan itu adalah dengan edecovarian dan juga chamber otomatis yang kita ukur secara real time setiap 30 menit ya. Selama 18 bulan kami ukur terus dan hasilnya ini secara umum gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa plak neto itu sebetulnya plak yang kita harusnya dianggap sebagai emisi yang ke atmosfer. Sebab apa? Karena sebagian besar itu diserap kembali oleh tanaman. Ini penting poin ini ya, karena akan nanti mengatakan bahwa jumlah menjadi kecil begitu ya. Tetapi perlu juga disampaikan di sini bahwa respirasi autotrop itu sangat tergantung dari umur tanaman ya. Nah, umur tanaman ini saya gunakan 14 sampai 15 tahun ya. Tapi kita anggap ini sebagai satu rata-rata yang kita berasal dari umur sebelum tanam sebelum menghasilkan sampai umur 25 sampai 30 tahun. Nah, autotrop itu sangat tergantung dari umur tanaman. Makin besar umur tanaman, akar tanaman makin banyak, tentunya akan makin besar ya. Dan tetapi heterotrop itu relatif stabil begitu ya dari hasil penelitian kami. Jadi sebetulnya yang plak neto itu harusnya relatif sama begitu ya, walaupun pada umur yang berbeda karena nanti akan dikurangi oleh serapan yang tergantung dari oleh umur tanaman. Izin baik. Prof, waktunya tinggal 5 menit ya Prof, sudah 10 menit. Baik, terima kasih, maaf. Kemudian review terhadap hasil ini saya kira tadi sudah katakan bahwa 65 sangat besar ya, saya tidak terlalu agu itu ya. Kemudian tanaman meningkatkan plak dari akar, tapi sebetulnya disebar kembali oleh tanaman. Saya kira ini sudah sangat tadi sudah dijelaskan. Kemudian dengan jenuh air mempunyai nilai M negatif, artinya pada lahan tersebut terjadi penumpukan bahan organik yang lebih cepat daripada proses dekomposisi. Baik. Nah, bagaimana kontribusinya terhadap sektor hulu nasional ya? Nah, saya kira ini sektor hulu ini sebetulnya sektor ini ada 5 ya, ada beberapa energi, limbah, itu pertanian dan sebagainya, termasuk di sini adalah hulu. Hulu itu adalah kehutanan dan under land use ya. Nah, dari hasil the first nationally determined contribution ini dihasilkan nilai sepertiga ini begitu ya, di mana hulu itu harus mempunyai kontribusi penurunan emisi sekitar 17,2%. Untuk total itu 29%, yang dengan menggunakan kekuatan kita, kalau kita menggunakan kekuatan dari yang lain itu menjadi 41%, dan value menjadi 23,6% atau 24% begitu ya. Baik, nah bagaimana pada tahun 20 ya dari hasil pengukuran kita? Ternyata pengukuran pada tahun 20 itu masih meningkatkan emisi ya. Jadi artinya penurunan polio ini minus 8,5% dari hasil butuhan kami. Artinya apa? Artinya masih meningkatkan sekitar 20%. Nah, dan bagaimana kontribusinya dari perkebunan sawit ya. Nah, kita lihat bahwa yang paling besar, maaf tadi sedikit diselang dulu, bahwa ternyata ada tambahan bahwa deforestasi ini sangat memberikan kontribusi yang cukup begitu. Ini dari perubahan luas lahan 2019-2020, KLHK melaporkan itu sekitar perubahannya adalah demikian dari Sumatera, Kalimantan, Papua, sehingga setelah kami hitung karbon yang hilang ya dalam bentuk million ton atau juta ton CO2 itu dalam 1 tahun saja seluruh Indonesia itu sekitar 7.4,44 ton per hektar. Ini saya kira sangat besar. Jadi ini masalah perubahan land use ya dari hutan itu harus kita cegah secara masif begitu ke depannya. Nah, bagaimana kontribusinya dari perkebunan sawit ya? Nah, ternyata memang dari hasil perhitungan kami dengan menggunakan data literatur yang lain juga kandungan karbon dan sebagainya, ada 2 hal. Yang pertama adalah hanya berasal dari emisi neto dan dari TBS, tambahan TBS yang diolah begitu ya. Ternyata
kontribusinya sangat rendah terhadap peningkatan emisi, yaitu sekitar kurang dari 1%. Ya. Sedangkan kalau kita tambahkan dengan adanya perubahan land use sejak awal tahun 90 sampai sekarang, yang didasarkan kepada hasil penelitian Petrus Gunarso dan lain-lain, itu kita bisa berubah menjadi sekitar kontribusi 2%, 2,9% kalau itu adalah dengan adanya TBS. Tapi kalau neto saja ditambah dengan perubahan land use hanya 2,%. Jadi saya kira masih relatif rendah dibandingkan dengan kontribusi value secara keseluruhan, begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu subsektor. Jadi strategi pengurangannya di sini ada subsektor perkebunan kelapa sawit. Pertama, tetap tadi saya apresiasi sekali bahwa memang kontribusi sawit terhadap PDB nasional itu sangat tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi produksi kita harus tetap pertahankan dengan meminimalisasi risiko dan memaksimalisasi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ini penting ya, karena kalau masyarakat di sekitar itu ini akan menjadi gangguan yang cukup begitu. Oleh karena itu kita harus sejahterakan mereka. Dan itu sudah dilakukan banyak oleh para pengusaha. Kemudian yang kedua, penjualan air bahan bangkit bukan menjadi pilihan yang baik. Begitu. Oleh karena itu kita harus menjaga kelembaban gambut. Nah, kelembaban gambut ini kita dari hasil penelitian kami bisa dipertahankan yang baik dari segi produksi dan juga emisi yang rendah itu pada kedalaman 60-70 cm ya pada seluruh pengamatan ya. Artinya dalam 1 tahun ya. Jadi 60-70. Memang di sini agak sedikit berbeda dengan peraturan 40. Tetapi dari hasil pengamatan kami bahwa yang baik adalah untuk produksi dan juga emisi adalah pada kedalaman 60-70 cm berdasarkan hasil penelitian 8 bulan. Nah, kemudian yang ketiga adalah program intensifikasi ya. Nah, ini dari rather than ekstensifikasi ke depan itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas ya untuk menekan subsektor perkebunan sawit terhadap kontribusi emisi ini ya. Dan juga merevitalisasi masyarakat di sekitar untuk perbaikan hidupnya serta peningkatan kualitas on-farm. Nah, sektor hulu itu adalah tadi sudah disinggung oleh Pak Yovanto, saya setuju bahwa hutan rawa gambut yang tersisa harus dipertahankan tetap sebagai hutan, selain program reforestasi untuk hutan yang rusak. Kemudian pengembangan masyarakat di sekitar area, usaha revitalisasi harus menjadi bagian dari program. Nah, yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan masyarakat, dan ini saya kira penting juga termasuk juga di lahan sawit ya, dan meningkatkan kerjasama perusahaan, pemerintah dan akses terhadap pemodalan. Ya, nah masyarakat ini agak sedikit perlu ditekankan akses modalan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan pada program-program perkebunan kelapa sawit. Ya tadi itu ya seperti yang disebutkan dalam sebelah kiri ini ya. Baik. Nah, sebagai catatan penutup, jadi pertama adalah net exchangeable NEE ini negatif ya. Net environmental exchange ini negatif apabila lahan gambutnya jenuh air. Nah, untuk subsektor perkebunan sawit itu tidak bisa demikian. Tapi oleh karena itu kita harus bertahan dalam keadaan lembab. Ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan bahwa kedalamannya gambut ya itu sekitar 60-70 cm. Nah, kemudian sektor hulu yang itu cukup yang cukup tinggi adalah dari deforestasi dan degradasi hutan ya. Nah, oleh karena itu kita harus cegah ini ada deforestasi ke depan ya, ke depannya. Jadi untuk 10 tahun ke depan karena tahun 2020 masih 8,5%, maka ke depan 10 tahun ke depan ini bagaimana mencegah adanya deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian yang kedua dari estimasi kontribusi relatif penggunaan ini maka kontribusi meningkatkan emisi artinya meningkatkan kontribusi ke 8,5%. Estimasi kontribusi dari perkebunan kelapa sawit di lahan gambut terhadap peningkatan emisi tersebut adalah kurang dari 1%. Ya, jadi tadi sudah saya katakan. Sedangkan kalau misalnya menambahkan dari penggunaan lain meningkat menjadi 2,4 sampai 3% terhadap polio tingkat nasional, gitu ya. Kemudian yang ketiga, upaya penurunan emisi dapat melakukan intensifikasi pada perkebunan kelapa sawit dan mempertahankan lahan gambut tetap lembab. Ya, tetap lembab, bukan jenuh air, ya.
yaitu dengan menjaga MAT pada kisaran tadi ya 60-70. Nah, pada kisaran ini serapan CO2 tinggi ya. Artinya produksi menjadi tinggi ya. Karena pembentukan biomas berasal dari CO2 dan H2O. Jadi kalau serapan CO2 tinggi maka produksinya tinggi ya. Nah, tetapi emisinya rendah yaitu sekitar 19 ton per hektar per tahun dibandingkan dengan yang tadi 95 ton dari peneliti sebelumnya. Nah, kemudian hutan rawa gambut yang masih harus bertahan tetap sebagai hutan dan juga dengan program-program reforestasi untuk yang sudah rusak. Demikianlah Mbak Ledi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lebih kurangnya waktu juga mungkin sangat panjang begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Profesor Supiandi atas penjelasannya yang luar biasa, sangat terperinci, sangat detail, dan kami semua saya rasa bisa dengan mudah memahaminya. Ada beberapa yang saya highlight atau saya garis bawahi tadi, di antaranya bahwa untuk sektor other LU atau land use, maka beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pengurangan emisi, yakni adalah penjenuhan air bahan gambut, bukan menjadi pilihan walaupun dapat menekan emisi hingga mencapai negatif, tapi bisa dilakukan dengan menjaga kelembapan gambut dan juga pilihan program intensifikasi dan revitalisasi itu yang paling penting. Dan untuk sektor hulu yang bisa dilakukan di antara dengan pengembangan masyarakat atau upaya revitalisasi ini harus menjadi prioritas program yang terus dikembangkan agar nantinya emisi gas rumah kaca ini bisa dikurangi dan targetnya 2030 itu bisa kita kurangi sampai dengan 20%. Terima kasih sekali lagi Prof atas penjabarannya luar biasa. Dan sekarang sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan diskusi tanya jawab, ini ada beberapa hal yang tadi sempat saya catat dan menurut saya ini ingin saya tanyakan kepada narasumber kita. Yakni yang pertama adalah soal isu deforestasi. Jadi mungkin perlu diperjelas apakah benar Profesor dan juga Pak Iswanto bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini selama ini menjadi isu besar itu sebagai penyebabnya adalah deforestasi. Faktanya seperti apa? Silakan. Ke siapa dulu? Ke Pak. Silakan ke Pak Iswanto, kemudian silakan ke Profesor. Terima kasih Ibu Ledi terkait deforestasi. Ini kita juga harus melihat kenyataan di lapangan. Karena kami juga ada kegiatan-kegiatan yang ada program RAN KSB itu, kami ada dana dari World Bank yang kami sinkronkan dengan kegiatan dan KSB. Salah satunya kegiatan ini di Jambi untuk kelapa sawit. Nah, apakah benar di Provinsi Jambi, terutama untuk komoditas kelapa sawit ini, menggunakan lahan-lahan hutan. Nah ini bisa ditarik Mbak, karena kami sudah berkoordinasi, berkonsultasi dengan BPSDLP, itu ternyata nanti kami mau membuat peta Mbak, karena kegiatan-kegiatan ini bisa dilihat apakah dengan adanya moratorium kemudian 10 tahun atau 5 tahun yang ditarik ke belakang, kita lihat apakah memang sawit ini membuka lahan sawit ini menggunakan area lahan. Kita lihat. Atau justru lahan itu sudah dijawrah, kemudian menjadi semak belukar, kemudian ditanami sawit, sehingga ini akan melihat cadangan sawitnya, cadangan karbonnya. Nah ini akan terlihat nanti Mbak di dalam 10 tahun ditarik ke belakang. Kita lihat di citra satelit, kita foto, kelihatan bahwa lahan-lahan ini apa dulu lahan hutan atau lahan yang sudah dijarah kemudian menjadi semak belukar atau lahan-lahan jarang, kemudian dialihfungsikan menjadi kelapa sawit. Jadi ini justru memiliki mitigasi atau memiliki cadangan karbon yang baik. Jadi nanti kita juga akan mensinkronkan dengan impres ini Mbak. Jadi mudah-mudahan di Jambi ini sebagai pilot proyek bagi kami nanti untuk diberikan kepada provinsi-provinsi yang lainnya untuk pemetaan Mbak. Mungkin dari saya situ aja Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Iswanto. Silakan Profesor. Ya, baik. Saya kira tadi sudah saya sebutkan bahwa Mbak Ledi ya bahwa sawit itu berkembang sejak tahun 1990 pesatnya. Padahal sebetulnya perubahan-perubahan land use sebelum tahun 90 itu sangat-sangat signifikan begitu ya. Dan itu menyebabkan adanya berbagai kerusakan hutan ya. Dan ini perlu dicatat ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Iswanto bahwa sebetulnya sawit itu menggunakan kebanyakan lahan yang sudah rusak ya.
Nah, dari hasil penelitian kami, faktanya dari hasil penelitian kami mahasiswa pasca sarjana, dan itu sangat detail, bahwa deforestasi yang berasal dari lahan hutan primer itu hanya kurang dari 1%, ya, kurang dari 1%. Jadi saya kira kita juga tidak mengatakan bahwa tidak ada sejak tahun 90 itu tidak ada deforestasi, tapi ada, cuma sangat kecil, kurang dari 1%. Nah, jadi saya kira kurang bijaksana kalau mengatakan bahwa sawit sebagai penyebab deforestasi. Bahkan menurut saya tuh mungkin sebagian besar ada penyelamat, karena kalau lahan hutan yang sudah rusak dibiarkan, itu akan tambah rusak. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk penggunaan yang lain, misalnya sawit terutama, itu akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira sawit bukan penyebab sebagian besar, bahwa ada sebagian kecil ada ya, tapi sebagian besar adalah penyelamat kerusakan hutan barangkali itu. Terima kasih, Pak. Baik, kalau begitu, saya mau bacakan pertanyaan Pak yang sudah masuk. Ini pertanyaannya cukup banyak dan berat-berat kalau saya baca. Saya pertama bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Watik TK dari DSN untuk Pak Iswanto dan juga untuk Prof. Supyandi. Jadi keduanya disilakan menjawab. Pertanyaan adalah, mohon penjelasan apakah perhitungan emisi pembukaan lahan dihitung berdasarkan tutupan lahan tepat sebelum area tersebut ditanam kelapa sawit, atau justru tutupan lahan pada periode waktu tertentu. Misalnya pada 2005, 2008, ada tahun atau tahun lainnya yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pihak internasional. Nah, silakan ini Pak Iswanto dijawab, kemudian silakan Profesor Supyandi memberikan tanggapan dan juga masukan tambahannya. Silakan Pak Iswanto. Terima kasih, Mbak. Mungkin Pak Prof lebih mengetahui tentang pelindungan perhitungan gas rumah kaca. Tetapi memang kami sampaikan bahwa tergantung dari baseline-nya, Mbak. Jadi mau dari mana perhitungan itu dimulai, Mbak. Tetapi nanti secara detailnya mungkin Prof bisa menyampaikan, karena beliau itu sudah menghitung terkait dengan gas rumah kaca, terutama ada di gambut. Silakan Prof, ditambah ya. Prof. Silakan Prof. Baik. Bagaimana ini Prof penghitungannya, Prof? Terima kasih. Jadi saya kira pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau saya perhitungannya itu memang harusnya mulai di mana perubahan itu terjadi, bukan dihitung sejak awal begitu. Jadi dimulainya terjadi kapan gitu ya. Nah, perhitungan itu dari hasil penelitian kami bahwa untuk hutan primer ya, hutan primer itu jumlah biomasa itu adalah sekitar 252 ton hasil penelitian masa kami S3 ya. Nah, sedangkan untuk penelitian untuk hutan terdegradasi itu sekitar 140-an ton ya. Dan yang lain-lain itu sekitar rata-ratanya dari tanaman pertanian itu sekitar 30-40 ton. Nah, jadi kalau saya melihatnya harus dihitung kapan mulai dia berubah ya dari itu menjadi sawit. Nah, kalau dari hutan primer, kapan di mana hutan primer dan itu dihitung. Dan degradasi dan sebagainya. Jadi bukan secara akumulasi begitu ya. Itu Bu tadi. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Iswanto dan juga Profesor. Berikutnya adalah pertanyaan dari Heri Purnomo dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini pertanyaan ditujukan untuk Pak Iswanto. Pertanyaannya adalah, Pak, pada realitanya masih ada perkebunan sawit di dalam kawasan hutan dan hasilnya masih diterima oleh pabrik kelapa sawit, sehingga ini merupakan sawit ilegal yang menurunkan kepercayaan pasar global. Nah, sejauh ini bagaimana kebijakan pemerintah, utamanya atau dalam hal ini Kementan, dalam penanganan permasalahan ini? Silakan Pak Iswanto. Terima kasih Mbak Ledi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita dilihat dari luas areal sawit, itu data spasial tadi 16,38 juta, Mbak. Ini memang data tematik ya, data tematik kawasan hutan. Itu di situ memang luas kebun kelapa sawit di kawasan hutan itu 2,6 juta hektar. Namun luas kebun rakyat itu 536 ribu hektar. Kemudian untuk data tematik kawasan gambut itu di situ luas lahan sawit di lahan gambut itu hampir 2,4 juta hektar. Kemudian luas kebun punya rakyat di lahan gambut itu 275,29 hektar. Nah, ini kebijakan apa? Ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu,
mungkin nanti Pak Dedi, karena ini Pak Dedi itu kemarin juga mengadakan apa istilahnya penyegaran terhadap petugas usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan, itu juga ada sumber-sumber dari KLHK, narasumber, itu baik sekali di situ, Mbak. Jadi yang di kawasan hutan punya petani mau diapain dengan ada catatan-catatan, itu nanti mudah-mudahan nanti Pak Dedi bisa menambahi, Pak, ini karena tupoksinya ini tupoksinya Pak Dedi, Pak. Tetapi secara garis besar, saya hanya mengetahui berapa yang ada di hutan dari data spasial dan di kabut, berapa hektar yang ada di kabut. Sementara itu, Mbak, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Iswanto. Ini saya beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan yang cukup panjang. Ini adalah dari Paulus, dari Pak Paulus dari Aprobi atau Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini saya bacakan, apakah perhitungan pengurangan emisi GRK atau gas rumah kaca termasuk penggunaan biodiesel pada transportasi umum yang saat ini sudah 30% untuk diesel B30. Dan saat ini dengan B30 kami percaya pengurangan emisinya besar sekali, yakni tahun 2021 sekitar 22 juta ton CO2 atau karbon dioksida, namun pengurangan ini jarang dipakai oleh Kementerian Pertanian dan juga KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian pertanyaan kedua Pak Iswanto adalah saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyusun ISPO hilir, juga Kementerian ESDM sedang menyusun IPSI atau Indonesia Bioenergy Sustainable Indicator. Bagaimana koordinasi dan harmonisasi dengan ISPO Kementan. Jadi ini adalah harmonisasi antar kementerian ya Pak ya. Harapannya sebaiknya ada keterpaduan atau integrated kebijakan antar kementerian. Silahkan Pak Iswanto, jawabannya Pak. Terima kasih Mbak Ledi terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil ya. Tadi memang tadi sudah saya sampaikan sumber emisi gas rumah kaca itu salah satunya adalah dari penggunaan bahan bakar terkait dengan alat-alat pertanian terutama di lahan sawit itu dari mulai on farm sampai dengan off farm. Nah ini kalau nanti di dalam ISPO itu, ini terkait dengan tadi juga ISPO Kementerian Perindustrian, kalau nanti memang sertifikat itu benar-benar penerapannya, nanti dikeluarkan sertifikat ISPO itu, karena di dalam sertifikat ISPO itu di poin kriteria 3.8 itu ada perhitungannya, Pak. Ada perhitungannya emisinya gas rumah kaca gimana, kalau kemungkinan ada penurunan dengan menggunakan biofuel tadi, Mbak, yang 30%. Jadi penggunaan biofuel ini memang kalau kami itu kami sarankan juga seharusnya di dalam ISPO itu memang harus disebutkan di dalam pengawasannya, Mbak, karena mau tidak mau di dalam pelaksanaan di lapangan itu penggunaan bahan bakar fosil ini karena lama-lama nanti juga habis harus menggunakan biofuel, Mbak, atau bahan bakar nabati. Nah ini yang perlu sama sekali yang perlu benar-benar diwaspadai terkait dengan penggunaan bahan bakar, Mbak. Karena dari mudah-mudahan nanti di dalam ISPO ini, mudah-mudahan di dalam sertifikasi pengeluaran sertifikat itu ya penggunaan bahan bakar juga harus dicantumkan seberapa besar penggunaan bahan bakar di dalam pengelolaan sawit dari mulai on farm ke off farm, Pak. Jadi itu aja, Mbak Anu. Jadi nanti benar. Jadi terkait dengan ISPO tadi, Kak, memang benar, Mbak. Jadi kalau di ISPO ini pengawasannya juga kelihatannya belum ada. Dalam arti gini, Mbak. Kalau nanti ini di ISPO ini melakukan atau dalam penilaian terkait dengan tadi pencatatan arealnya dari mana, gambutnya dari mana, itu adalah kewenangan KLHK misalnya, seperti penggunaan bahan bakar atau penggunaan bahan bakar mungkin nanti perindustrian, pengelolaan lingkungan adalah KLHK. Kemudian pengelolaan industri mungkinnya dari perindustrian. Kemudian on farm-nya dari kementerian. Nah ini mungkin harus integrasi, Mbak, memang harus ISPO Kementerian Pertanian dan Perindustrian harus menjadi satu. Bahkan untuk mengeluarkan ISPO Kementerian Pertanian ini, ISPO terkait dengan budidaya kelapa sawit berkelanjutan kan harus menggambarkan tiga poin ini, Pak, dari KLHK juga dari perindustrian juga, Pak. Jadi integrated kalau menurut saya di ISPO Pertanian ini, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Prof agar ada tambahan, Pak. Ya, saya kira betul sekali, Pak. Jadi memang tadi kan bahwa sektor pengurangan ini dari berbagai sektor itu salah satunya dari sektor energi, ya.
Nah, kalau polio itu tidak termasuk pengurangan biodiesel begitu ya. Nah, itu harusnya nanti di dalam, kalau boleh saya sarankan nih Pak Paulus, bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi masuk ke dalam sektor energi begitu. Bagaimana masuk di dalamnya biodiesel begitu ya. Memang dari dulu pernah saya mengevaluasi EPA, memang mereka harus termasuk bagaimana pengurangan menjadi biodiesel itu sekitar 20% ya dari penggunaan energi non biodiesel begitu ya. Tapi ternyata sekarang baru 17%. Nah, kalau itu bisa ditingkatkan pengurangannya, itu lebih bagus. Padahal sekarang kita menggunakan meningkat lagi ini, B30, sebentar lagi B50 dan sebagainya. Nah, ini mungkin perlu diantisipasi terhadap adanya peningkatan pengurangan emisi, peningkatan atau penurunan peningkatan emisi ya, menjadi kurang ini gitu, kurang baik begitu. Oleh karena itu saya sarankan juga harus dihitung gitu ya di dalam sektor energi ya. Karena di dalam sektor pengurangan ini ya, penurunan emisi itu ada 5 ya. Itu adalah pertama sektor energi, kemudian yang kedua limbah, IPPU, dan pertanian serta polio. Ya. Jadi saya kira saya sarankan masuk ke energi. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaannya Pak Paulus ya. Yang berikutnya nih masih cukup banyak nih Prof, pertanyaannya nambah terus nih. Saya bacakan dulu ini pertanyaan dari Heri Purnomo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Profesor Supyandi. Prof, mohon penjelasannya, tingkat emisi polio tahun 2020 itu adalah 1,2 miliar ton. Sumbernya dari mana? Apakah angka emisi ini juga termasuk emisi dari pit fire? Silakan Prof. Gimana Bu? Jadi mohon penjelasannya bahwa tingkat emisi polio di tahun 2020 itu sebesar 1.232 meter ton. M-ton. Nah, sumbernya ini dari mana? Apakah angka emisi ini juga termasuk emisi dari pit fire? Oh, baik. Terima kasih. Jadi saya kira itu adalah dari hasil, kami menduga dari membuat korelasi dari hasil penelitian NDC dari 2010 sampai 2016 ya. Nah, kemudian kami mengestimasi ke 2020. Nah, karena di dalam 2010-2012 itu termasuk fire, saya kira harusnya memang termasuk fire, walaupun sebetulnya atas sentingnya itu sangat tinggi. Jadi saya kira angka itu memang sebagai bagian dari termasuk fire juga harusnya ya. Karena kita menggunakan perhitungan secara korelasi dari tahun 2010 sampai 2016 dan kita prediksi tahun 2020. Terima kasih. Baik kalau begitu. Selanjutnya, ini pertanyaan menurut saya ditujukan kepada Pak Iswanto dan silakan Profesor nanti bisa menambahkan ya Prof ya. Ini dari Adi Iskandar. Ini bertanya adalah bargaining apa yang sebaiknya dilakukan agar black campaign terhadap produk sawit Indonesia ini bisa dihilangkan sehingga harga dan image negatif terhadap sawit Indonesia itu bisa sepenuhnya hilang. Silakan Pak Iswanto dulu Pak. Terima kasih Mbak. Ini terkait dengan black campaign ya. Ini memang selama ini juga perlu kami sampaikan Mbak. Ada di KLHK itu ada memberikan ada kegiatan ya. Ada kegiatan terkait dengan penurunan gas emisi rumah kaca, yaitu salah satunya di Jambi, kemudian di Kalimantan Timur, Mbak. Jadi ini merupakan pilot proyek, Mbak. Jadi nanti dari kegiatan-kegiatan ini, jadi dengan adanya moratorium, dengan adanya laporan-laporan, ini mungkin akan diterima, tetapi yang jelas nanti karena ini ada dana dari World Bank, ini kegiatan-kegiatan ini mungkin akan memberikan gambaran atau memberikan kenyataan bahwa memang kenyataan di Indonesia mungkin mudah-mudahan tidak apa yang seperti disampaikan atau di back komplain kepada negara-negara yang lain. Nah ini nanti mungkin ya Mbak, mudah-mudahan hasil dari pilot-pilot proyek ini nanti, karena selama ini kegiatan-kegiatan ini dibiarkan saja Mbak. Jadi kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menjurus ke kegiatan-kegiatan yang istilahnya melindungi kelapa sawit. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang ada, ini nanti akan bisa diterima oleh negara-negara yang lain. Contohnya seperti ini Mbak.
seperti KLHK, Mbak. Seperti KLHK ini sekarang justru dia mempertahankan hutan dengan memberikan seperti kehutanan masyarakat itu hutan masyarakat, jadi dia justru menanam komoditas tanaman perkebunan misalnya, jadi kopi misalnya di areal-areal perbatasan dengan hutan supaya mempertahankan hutan yang sudah ada, sehingga areal-areal ditanamin kopi ini akan meningkatkan kandungan karbon. Nah inilah salah satu contoh mungkin kalau kolaborasi dengan kehutanan dan perkebunan, Mbak, mudah-mudahan nanti di dalam sawit juga akan begitu, nanti akan bisa diterima di di dunia-dunia yang lain, Mbak. Ini mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mbak Lady, maaf tadi tambahan saya sedikit. Dalam catatan itu saya sebutkan bahwa 1232 million ton itu adalah juga berasal dari termasuk dari deforestasi dan degradasi lahan atau kerusakan lahan. Bisa karena kerusakan karena manusia atau mungkin karena alam, bisa karena api dan sebagainya. Itu, terima kasih. Baik, Prof, kemudian kalau berbicara mengenai topik kita, Prof, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Prof, dari segi akademisi mengenai bagaimana agar Black Campaign terhadap produk kelapa sawit Indonesia tentang image negatif itu bisa dihilangkan dari kelapa sawit Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia itu bisa lebih diterima di pasar internasional. Silakan, Prof. Ya, saya kira pertama kita juga jangan terlalu defense ya, bahwa kita sampaikan apa adanya, itu yang pertama, tetapi tentunya dengan usaha-usaha kita, bagaimana cara mengendalikan itu ya. Dan kita sudah buktikan bahwa adanya aturan-aturan dan sebagainya itu sudah berusaha untuk menurunkan emisi ya. Jadi kita tidak depends bahwa selalu tidak ada dan sebagainya. Kita harus sadar bahwa memang masalah deforestasi itu ada ya dan sebagainya, kemudian juga masalah-masalah emisi ya dan sebagainya itu kita harus akui bahwa itu ada ya. Kemudian juga ada subsidi dan sebagainya, itu sering menjadi persoalan, kita akui bahwa itu ada, tapi kita ada usaha-usaha untuk menurunkan itu, dan kenyataannya kita sudah bisa menurunkan sampai sekarang itu sekian persen misalnya begitu ya, dan itu adalah yang terbaik menurut saya image di dunia internasional, karena saya sering berhubungan dengan orang-orang di internasional. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang ada begitu, tapi juga kita berterus terang, kemudian kita sampaikan ada upaya-upaya yang mengarah kepada hal yang bersifat positif. Itu barangkali Bu Lady. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yang berikutnya ini pertanyaan untuk Pak Iswanto, yakni adalah mohon maaf, ini masing-masing mendapatkan pertanyaan dari Rifdan Firmansyah, LCDI Bapenas. Pertanyaan untuk Profesor Supiandi terlebih dahulu, Prof, apakah ada buku atau referensi Prof terkait perhitungan emisi dan mitigasi gas rumah kaca subsektor perkebunan sawit? Nah, jika ada, apakah bisa dibagikan tautan atau linknya sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan lebih jauh terkait dengan penghitungan emisi dan mitigasi? Kemudian yang kedua, Prof, pertanyaannya adalah standar apa yang digunakan untuk penghitungan emisi gas rumah kaca kelapa sawit? Apakah IPCC atau ISCC, atau perlu mengambil penghitungan keduanya dengan disesuaikan pada situasional dan kondisional? Itu pertanyaannya, Prof. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian untuk Pak Iswanto, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana koordinasi Ditjenbun untuk melaporkan aksi-aksi penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit secara nasional, baik itu internal maupun dengan para stakeholders, entah itu perusahaan sawit nasional, perkebunan kelapa sawit, maupun NGO-nya. Silakan dari Profesor Supiandi terlebih dahulu. Ya, saya kira yang pertama perhitungan itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan itu sudah di-report ya di dalam yang pertama the first NDC ya, nationally determined contribution, yaitu yang dipublish pada tahun 2016 ya. Nah, itu sudah ada bagaimana cara menghitung ya pengurangan emisi dan sebagainya ya, tinggal bagaimana kita mengukur setelah tahun 2016. Nah, kami prediksi 2020 tadi saya sampaikan datanya begitu ya. Jadi saya kira itu sudah direport oleh pemerintah Indonesia begitu ya. Nah, kemudian mengenai referensi, saya lebih cenderung menggunakan data dari IPCC begitu ya, karena itu adalah yang diakui oleh yang banyak digunakan oleh dunia internasional daripada yang lain begitu ya. Itu barangkali dari saya, Pak. Terima kasih.
Baik, berarti penggunaannya adalah IPCC betul ya, Prof ya? Ya, IPCC ya. Nah, kalau untuk buku-bukunya atau referensinya ada nggak, Prof? Kira-kira yang bisa dibagikan kepada para peserta, Prof, untuk agar Ya, mereka... saya kira untuk buku The First NDC itu udah bisa di-share di dalam, sudah bisa di-searching ya di dalam apa namanya internet ya, gampang sekali. NDC tahun 2016 begitu ya. Ada di situ caranya perhitungannya. Mungkin kalau ada linknya bisa dibagikan, Prof, di kolom chat box sehingga teman-teman yang mungkin ingin ikut membaca referensinya dalam penghitungan emisi dan mitigasi gas rumah kaca. Ya, nanti kami coba akan link ya. Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih, Prof. Sekarang berikutnya saya ke Pak Iswanto. Silakan Pak dijawab Pak pertanyaannya mengenai koordinasi di Jenbun untuk melaporkan aksi penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit secara nasional. Silakan Pak. Ini Mbak, kalau terkait dengan penurunan gas emisi itu memang yang hitung ya Mbak. Selama ini dari Badan Litbang Pertanian Mbak. Jadi secara umum Mbak. Kemudian kalau menghitung secara subsektor, mungkin ya kami juga belum pernah membaca, tetapi kalau secara global terkait gas emisi, sumber gas emisinya mungkin ada. Tetapi untuk laporan-laporan terkait harus koordinasi atau dilaporkan kemana itu, saya mohon maaf, selama ini saya belum tahu persis, karena selama ini yang menghitung secara global terkait dengan kontribusi atau perhitungan emisi gas rumah kaca di sektor pertanian itu dari Badan Litbang Pak Pertanian. Jadi mungkin ini masukan buat saya, nanti saya sampaikan sebenarnya apa ada terkait dengan yang ditanyakan dari Bappenas Bu ya, dari itu apakah ada dilaporkan seperti di NGO atau di kementerian yang lain. Itu Mbak, nanti saya masukan buat kami Pak itu Mbak. Terima kasih. Baik kalau begitu. Ini pertanyaan satu lagi nih, pertanyaan terakhir karena rupanya waktunya sudah semakin berdetak dan sepertinya kita sudah melebihi waktu. Tapi ini menurut saya pertanyaannya cukup menarik nih, adalah untuk Profesor Supiyandi dari DWI, yakni dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Prof, bagaimana cara rewetting sawit agar tidak jenuh air? Karena rata-rata pada prakteknya di Riau, kanal-kanal banyak ditutup dan akhirnya lahan gambut tergenang dan tentunya menjadi jenuh air. Ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi sebetulnya rewetting di sini bukan bagaimana menjenuhkan tadi saya katakan, tapi bagaimana mengatur agar gambut di atas muka air tanah itu selalu lembab begitu ya. Nah, kelembaban ini tentunya diatur oleh tinggi muka air tanah atau groundwater level. Ya. Nah, jadi untuk mempertahankan tinggi muka air tanah sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau, ya ini tentunya bagaimana memperbaiki sistem saluran yang ada, begitu ya. Memang pertanyaannya sangat menggelitik kalau muncul, dari mana sumber air pada musim kemarau, begitu ya. Nah, itu saya kira itu yang memang sampai sekarang belum bisa terjawab. Tetapi kalau kita hitung bahwa musim kemarau paling lama yang ekstrim itu selama 2 bulan, begitu ya. Yang saya teliti itu bulan Juli Agustus kurang lebih ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu pada relatif curah hujan cukup bagus dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu bisa kita manfaatkan musim-musim hujan di saluran-saluran yang baik dengan sistem gate yang bagus, gitu ya. Nah, itu bisa terjamin pada musim kemarau, begitu ya. Jadi saya kira dengan mempertahankan tinggi muka air tanah pada 60-70 ya oke lah, mungkin 50-70 cm begitu ya, dengan mengatur air di saluran yang baik ya, yang saat ini maaf ya sering saya lihat bahwa memang tata saluran itu masih kurang ini ya, tapi ada beberapa yang sudah sangat bagus begitu. Nah, kalau itu mesti dipertahankan dengan sistem gate yang bagus ya, dengan kontur yang kita kita tetapkan pada setiap jarak ketinggian 50 cm misalnya ya. Nah, itu akan kita dapatkan suatu tingkat kelembaban yang optimal begitu ya. Memang yang ideal pada kelembaban di atas 40% ya, volume per volume, tetapi fluktuasi itu akan didapat, tetapi secara keseluruhan karena pengukuran kelembaban itu sangat sulit, yang paling mudah adalah dengan tinggi muka air tanah. Jadi Bu Dewi, saya menyarankan bagaimana kita mempertahankan tinggi muka air tanah di lahan
gambut dengan mengatur tinggi muka air di saluran yang baik begitu. Nah, saya tidak menyarankan secara lebih jauh tentang kanal blocking. Memang kanal blocking kadang-kadang juga menghambat terhadap tata saluran dan juga aktivitas petani, pekebun dan sebagainya. Di samping tentunya juga menimbulkan adanya kalau musim banjir itu sering menjadi melimpah airnya, begitu musim hujan terutama ya. Jadi saya tetap menggunakan gate yang water flow ya. Jadi pada ketinggian tertentu dia akan melimpah begitu ya. Pada jarak-jarak tertentu dengan mengatur tinggi permukaan tanah atau kontur ya. Jadi saya kira topografi menjadi sangat penting ya. Setiap perusahaan harus punya data topografi, bagaimana landscape-nya dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sumber-sumber air yang ada di situ. Itu barangkali Bu Lydia, Bu Lady. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Supyandi dan juga Pak Iswanto. Ini terus terang pertanyaannya masuk terus Pak di kolom chat box, dan kalau kita lanjutkan ini akan terus-menerus tidak berhenti sampai jam makan siang. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sesi Q&A atau sesi diskusi tanya jawab. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen dong closing statement dari masing-masing panelis kita. 3 kata dong Pak, kira-kira apa yang paling tepat untuk menggambarkan mengenai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. 3 kata untuk strategi pencapaian pembangunan kelapa sawit rendah karbon di tahun 2050. Nah, saya mulai dari Pak Iswanto dulu mungkin, kemudian silakan dilanjutkan dengan Profesor Supyandi. Ini kita main tebak cerdas cermat ini Pak ya. Jadi dari Pak Iswanto dulu silakan 3 kata untuk menggambarkan mengenai strategi pencapaian pembangunan kelapa sawit rendah karbon tahun 2050 di Indonesia, dan kemudian silakan dilanjutkan dengan Profesor Supyandi. Sudah siap Pak Iswanto dengan 3 katanya Pak? Sudah. Baik kalau gitu, silakan Pak. Apa kira-kira 3 katanya? Meningkatkan produktivitas dengan cara optimalisasi lahan. Wah, itu panjang banget Pak, lebih dari 3 kata tuh Pak. Oke, kalau gitu, saya ambil yang terakhir kali ya, meningkatkan optimalisasi lahan. Betul ya Pak Iswanto ya? Ya. Baik kalau begitu, terima kasih luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Iswanto. Yang berikutnya, Prof, silakan Prof, Profesor Supyandi. Apa Prof? Terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan dalam presentasi, sebagian dari disebutkan oleh Pak Iwanto. Ya, 3 kata itu adalah optimalisasi, kemudian minimalisasi risiko, dan revitalisasi masyarakat. Oke, berarti optimalisasi, minimalisasi risiko, jadi optimalisasi produksi, minimalisasi risiko, dan revitalisasi masyarakat. Itu sudah 5 kata, tapi kalau Pak kita ambil 3 katanya, yakni optimalisasi, minimalisasi, dan revitalisasi. Terima kasih Prof, kita berikan tepuk tangan untuk Profesor atas penjabarannya. Terima kasih sekali lagi Prof, 3 kata untuk merangkum strategi pencapaian pembangunan kelapa sawit rendah karbon 2050 di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dapat direspon oleh panelis atau narasumber kita pada siang hari ini. Namun tentunya dari interaksi tanya jawab kita serta dari pemaparan para narasumber, kita bisa belajar beberapa hal hari ini, termasuk diantaranya mengenai konsep Netsing Forestry and Other Land Use, dan juga LTS LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience dalam konteks kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim khususnya di sektor kelapa sawit berkelanjutan. Dan tentu saja hal yang tidak kalah menarik kita pelajari hari ini secara bersama-sama adalah mengenai perspektif pemerintah maupun perspektif ilmiah yang selama ini berjalan sebagai upaya untuk mengelaborasi kontribusi kelapa sawit berkelanjutan dalam implementasi kebijakan rendah karbon di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri webinar kita pada pagi hingga siang hari ini, maka izinkanlah kami untuk melakukan polling jejak pendapat mengenai topik webinar kita pada pagi hingga siang ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan layar kaca masing-masing dan bisa dilihat pollingnya muncul di layar kaca. Nah, ini dia. Silahkan diisi berdasarkan pendapat Bapak Ibu masing-masing. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah sejauh ini bagaimana pendapat atau pemahaman Bapak Ibu terkait kebijakan kelapa sawit berkelanjutan serta kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Silakan dipilih salah satu. Pilihan pertamanya adalah
Praktik perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan akan dapat mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar kebun. Atau pelaksanaan prinsip berkelanjutan dalam perkebunan kelapa sawit perlu dilaksanakan secara komprehensif, yakni dari hulu ke hilir, serta dilaksanakan oleh multi pihak. Atau yang berikutnya adalah isu lingkungan hidup merupakan isu yang cukup penting, sehingga para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit perlu untuk memberikan perhatian lebih. Atau kemudian pilihan yang terakhir adalah kebijakan kelapa sawit berkelanjutan untuk isu lingkungan perlu didukung aspek hukum yang kuat, serta sinergitas pusat dengan daerah supaya tidak ada tumpang tindih kebijakan. Baik, sepertinya jawabannya sudah 100%. Oke, saya tunggu sebentar. Silahkan diisi. Sudah tidak bergerak lagi, kita menuju ke pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, yakni apa yang Anda rekomendasikan supaya kelapa sawit berkelanjutan dapat berkontribusi lebih jauh untuk menekan laju emisi gas rumah kaca. Silakan adalah pengawasan dan pengawalan terhadap luasan lahan perkebunan kelapa sawit, atau pilihan keduanya adalah penyebar luasan panduan pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi. Atau yang berikutnya pilihannya adalah mengenai penguatan kapasitas perkebunan dan penyuluh dalam melaksanakan praktek kelapa sawit yang berkelanjutan. Kemudian pilihan yang terakhir adalah peningkatan pemahaman para pelaku usaha kelapa sawit tentang kebijakan serta strategi pemerintah untuk pembangunan rendah karbon melalui sosialisasi. Kami tunggu jawaban Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah masuk. Kemudian kalau sudah jawab pertanyaan yang kedua, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan lebih lanjut sebagai capaian sektor kelapa sawit berkelanjutan dalam menjalankan komitmennya untuk menekan angka emisi gas rumah kaca? Apakah lebih banyak program terkait kelapa sawit berkelanjutan di daerah, atau lebih banyak praktik perkebunan kelapa sawit yang turut memperhatikan aspek lingkungan, atau lebih banyak perusahaan serta kelompok pekebun yang memiliki sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yakni entah itu dari ISPO, RSPO, dan sebagainya. Silakan dipilih Bapak Ibu, kami berikan waktu kurang lebih 30 detik lagi untuk menyelesaikannya. Baik, kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu. Waktunya sudah habis untuk mengisi polling ini. Sekarang kita akan lihat apakah pollingnya sudah terisi dengan baik semuanya. Baik, kalau begitu sepertinya semuanya sudah terisi dan polling secara resmi kami akhiri. Sekali lagi terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu untuk mengisi polling yang tersedia di layar. Dan selanjutnya kami ucapkan pula terima kasih kepada narasumber, baik itu Pak Iswanto maupun Profesor Supyandi yang sudah hadir bersama dengan kita semua, serta membagi informasi, pengetahuan, dan juga insights-nya terkait dengan tema kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, dan semoga kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan Indonesia Netsing, Forestry and Other Land Use 2030 serta strategi pencapaian pembangunan kelapa sawit rendah karbon tahun 2050 di Indonesia. Akhir kata Bapak Ibu, mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan webinar ini berlangsung dari pagi hingga siang hari ini. Dan akhirnya saya, Lady Marina, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya.